Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ini teman-teman, kami atau saya menyusun buku pedoman kuliah kerja nyata berbasis partisipator action riset. Perlu diketahui bahwa beberapa perguruan tinggi, khususnya di PT KIN ini, mereka sudah menerapkan mata kuliah participatory action research, di mana mata kuliah participatory action research ini dapat digunakan untuk membantu mahasiswa atau diintegrasikan dalam kegiatan kemahasiswaan di penelitian tindakan kelas atau PTK. Nanti ada Participatory Action Research in Education. Nah, ini yang kita kenal dengan PTK. Yang kedua juga ada Participatory Action Research secara umum yang dapat diimplementasikan di masyarakat. Nah, sebelum ke sana, nanti teman-teman, kenapa sih kita harus berkenalan dengan PAR, kemudian apa gunanya PAR? Nah, pedoman ini kami buat untuk membantu mahasiswa yang mana yang notabene tidak memiliki overview atau gambaran mengenai perkuliahan PAR. Harapannya bisa membantu teman-teman mengenal lebih dekat dengan participatory action research. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PAR? Sebetulnya PAR ini dikenalkan dalam dunia pendidikan oleh Freire. Jadi Van Freire yang mengatakan bahwa pendidikan itu harus ada pembebasan. Nah, action research dikenal dengan berbagai istilah. Ada yang dikatakan participator action research, kemudian ada collaboration inquiry, ada emancipatory research, ada contextual research. Nah, ini merupakan jenis-jenis atau berbagai macam varian dalam riset pemberdayaan atau participatory action research. Nah, ini yang kemudian dikembangkan oleh LPPM di EIN Pekalongan bahwa pendekatan tematik dalam KKN itu bagian daripada participatory action research. Nanti ada yang pendekatan PAR ini lebih ke tematik, ada juga yang kemudian ke berbasis riset gender, itu juga bagian dari participatory action research. Nah, participatory action research dengan karakteristiknya, pertama bahwa merupakan sebuah penelitian, pengabdian, atau pemberdayaan masyarakat di mana kita itu terlibat bersama masyarakat. Nah, makanya identik KKN ini biasanya diistilahkan dengan pemberdayaan atau participatory action research, di mana teman-teman datang ke masyarakat itu enggak kemudian tinggal menunggu apa yang dimau masyarakat, enggak. Tetapi kita melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat, mereka memerlukan apa, kemudian ada masalah apa, ada problem apa di masyarakat, kemudian kita turun bersama-sama untuk apa? Untuk memberikan sumbangsih di masyarakat, mencarikan solusi terhadap apa yang mereka hadapi. Dan lagi-lagi kita bukan kemudian memberi, kita datang sebagai Superman atau Wonder Woman, datang, oke, masalah di masyarakat ini punya problem apa, kemudian saya siap untuk memberikan solusi. Tidak, tetapi Anda bersama masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat yang kemudian terjun di lapangan, menemukanali dalam artian mencari problemnya dan kita bersama-sama menyelesaikan problem tersebut dengan masyarakat. Jadi ini kekuatan dari PAR. Kita tidak hanya datang untuk charity itu maksudnya ya udah deh, aku datang untuk ketemu masyarakat, terus nanti apa yang mereka mau saya kerjakan. Enggak, tetapi kita bersama-sama di sana membangun satu komunitas, membangun jejaring, membangun kerjasama untuk sama-sama berpartisipasi, untuk sama-sama terlibat aktif dalam berbagai macam kegiatan yang ada di masyarakat. Ini sepintas mengenai PAR. Selanjutnya, nah ini, banyak hal atau banyak definisi yang dikemukakan mengenai riset partisipatoris bahwa tujuan utamanya dalam PAR ini ada perubahan sosial. Maksudnya apa? Anda datang di masyarakat, Anda bersama komunitas. Saya akan mengistilahkan masyarakat sebagai komunitas. Anda datang di komunitas dan bersama-sama berperan aktif dalam rangka membantu komunitas. Jadi datang ke masyarakatnya itu enggak kemudian semerta-merta ya sudah deh, Anda cuma mengamati, hanya duduk, kemudian ketika diminta tolong
membantu, enggak, tetapi juga bagaimana Anda memberikan kesadaran masyarakat bahwa ayo ada problem nih harus dikerjakan, harus diselesaikan, ayo kita bareng-bareng. Jadi yang bekerja sebetulnya masyarakat itu sendiri. Bagaimana Anda tadi perubahan sosial menyadarkan masyarakat untuk change, untuk merubah kondisi dari yang tadinya mungkin kurang baik menjadi lebih baik. Jadi ini yang dimaksud dengan action research. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita penting atau kenapa kita perlu belajar atau mengenal PAR? Saya yakin bukan hanya di kota-kota besar, kemudian bahkan di lingkungan kita, di masyarakat kita, Anda bisa melihat sampah berterbangan berserakan di mana-mana, belum ada TPU yang terstandar misalkan, atau kebanjiran, perumahan-perumahan yang tinggal di belantara sungai, bagaimana tingkat kemiskinan. Ini banyak sekali problem dalam dunia pendidikan misalkan saat ini. Dengan keterbatasan media pembelajaran, kemudian teknologi, itu banyak sekali sumbangsih atau peran yang bisa Anda lakukan selaku mahasiswa sebagai agen of change di masyarakat. Jadi ini kenapa kita penting melihat ini, karena problem yang berasal dari masyarakat itu problem akar rumput yang paling mendasar. Kadang mohon maaf dunia pendidikan ini kita terlalu ideal melihat problemnya itu terlalu mengawang ya. Mengawang dalam artian pokoknya pendidikan ideal itu ya harus menggunakan IT, kemudian berbasis cyber dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita lihat misalkan kondisi di masyarakat, oh ternyata banyak anak-anak juga yang nggak punya HP misalkan. Oh ternyata juga banyak orang tua yang kemudian ekonominya rendah sehingga mereka pun tidak menggunakan media sosial, misalkan bagaimana hal ini bisa memfasilitasi peserta didik untuk belajar misalkan secara daring. Nah, ini yang kemudian saya katakan sebagai solusi akar rumput. Jadi problem yang ada di masyarakat secara mendasar, nah kira-kira apa sih kita bisa berkontribusi di sana? Nah, teman-teman ini ada 4 hal bahwa di mana participatory action research atau PAR ini sangat terkait. Pertama, bagaimana menyadarkan masyarakat, bagaimana kita memberikan perubahan kepada masyarakat untuk hidup menjadi lebih baik. Jadi kita datang ke sana bukan hanya kita membantu, tetapi bagaimana menimbulkan kesadaran mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Itu yang pertama, adanya transformatif. Yang kedua, adanya metodologi riset. Bahwa PAR ini, itu yang tadi saya katakan di awal, sebagai integrasi antara penelitian, pemberdayaan masyarakat atau pengabdian teman-teman di masyarakat, dan yang ketiga adalah penelitian. Jadi apa yang teman-teman temukan di lapangan, apa yang teman-teman temukan di KKN nanti, itu bisa dijadikan sebagai penelitian ilmiah yang nanti teman-teman bisa buat atau dikembangkan di skripsi. Jadi ini sebagai metode riset. Jadi PAR itu nggak hanya cukup kita ke lapangan, kemudian melaporkan kegiatan apa saja yang kita lakukan, tetapi ada teknisnya, ada caranya, kita bisa melihat perubahannya seperti apa, kemudian upaya yang dilakukan bagaimana, kemudian bagaimana kondisi awal sebelum kita datang ke sana dan setelah kita datang ke atau terjun bersama masyarakat. Yang ketiga ada partisipatif. Partisipatif ini di mana melibatkan sebuah komunitas. Jadi kita nggak hanya sendiri, tetapi kita melibatkan seluruh masyarakat yang ada. Maka di sini penting ketika Anda mau melakukan KKN, misalkan Anda akan berkoordinasi misalkan dengan RT-nya, dengan RW-nya, kemudian kalau ada desanya dengan kepala desanya. Terus kalau ada komunitas di sana, misalkan ada IPNU, IPPNU, Banser, atau apapun, misalkan komunitas di masyarakat atau organisasi ormas di masyarakat itu bisa menjadi partner Anda dalam kegiatan yang dilakukan. Jadi kita nggak independen. Bayangkan membuat perubahan sendiri is not easy, tidak semudah itu. Maka disinilah kenapa peran komunitas dan melibatkan peran aktif dari masyarakat itu sangat diperlukan. Selanjutnya di sini beberapa pendekatan. Ini teman-teman nanti saya akan share mengenai pedoman PAR-nya. Bisa teman-teman lihat apa sih tujuan daripada riset PAR. Nah kemudian bagaimana sih kerja daripada penelitian atau pemberdayaan masyarakat atau nanti KKN berbasis PAR. Teman-teman nanti, mohon maaf, mute dulu.
Dian. Teman-teman mohon maaf yang baru gabung, silakan untuk di-mute dulu ya. Biar suaranya nggak pecah. Toleransi. Teman-teman, share screen saya masih kelihatan? Kelihatan, Bu. Ini siklus par. Sorry, ternyata di mute ya. Ini siklus par sudah mulai atau sudah dari tadi di mute-nya? Dari tadi, Bu, nggak ada suaranya. Oh my God. Oke, saya mulai mundur dikit sebentar ya. Oke, mohon maaf. Saya ulang dan tolong teman-teman yang masuk nanti langsung di mute ya, biar saya konsentrasinya nggak kebagi. Oke, tadi penjelasan mengenai PAR, kenapa PAR itu penting untuk dilakukan, karena teman-teman ketika terjun di masyarakat melalui kegiatan KKN bisa sekalian mendalami atau menyelam sambil minum air. Kenapa menyelam sambil minum air? Teman-teman nanti akan bisa melihat problem-problem apa yang ada di masyarakat. Di sana kemudian teman-teman bisa menjadikan ide dalam penulisan karya ilmiah atau berupa skripsi. Contohnya saya di sini ngambil beberapa problem yang ada, misalkan adanya pembuangan sampah, banjir, kemudian ekonomi yang tidak merata, banyak orang-orang yang tinggal di perantara sungai, kemudian pendidikan masih rendah. Ini item-item yang sekiranya teman-teman nanti terjun di masyarakat bisa memberikan kontribusi apa ya yang bisa saya lakukan bersama masyarakat. Ini yang pertama. Kemudian participatory action research sebagai sebuah pendekatan dalam pemberdayaan, bahkan dalam KKN ini setidaknya ada 4 unsur yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama bahwa dalam participatory action ini ada transformatif. Transformatif ini adalah perubahan. Jadi tujuan daripada KKN bagaimana merubah kehidupan di masyarakat yang tadinya baik menjadi lebih baik atau yang tidak baik menjadi lebih baik. Tapi ini bukan kewajiban Anda. Bukan kewajiban Anda sebagai bagian dari komunitas, udah saya datang ke masyarakat kemudian menyelesaikan problem yang ada. Tetapi Anda datang ke masyarakat untuk bersama-sama dengan masyarakat memecahkan problem yang ada berupa membuat tindakan. Misalkan kalau di daerah saya, ini di daerah Panjang ya, saya tinggal kebetulan di sekitar kampus. Di belakang kampus itu masih banyak anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil ini lebih dominan, lebih senang mainan HP dibanding ngerjain tugas-tugas belajarnya. Nah, bagaimana kita kira-kira menyadarkan masyarakat atau menyadarkan anak-anak ya untuk belajar misalkan.
Nah, kita bikin komunitas, misalkan komunitas baca, kita bikin kegiatan yang mana nggak hanya main, tapi mainnya diselang-selangi dengan belajar. Nah, di sini akhirnya orang tua melihat ada kesadaran, oh ternyata anaknya yang tadinya main aja, kemudian dengan adanya kegiatan KKN, bisa mainnya dikurangi, atau misalkan bermain sambil belajar. Nah, ini teman-teman bisa menerapkan nanti dalam yang PAI, atau yang pendidikan konsep edutainment. Jadi, pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Jadi ini proses perubahan atau transformatif. Bagaimana menyadarkan mereka, khususnya di sini orang tua. Artinya kita tidak hanya one man show, kita hanya membantu mereka, tetapi juga kita melibatkan orang tua. Loh ini loh Bu, mereka tuh bisa belajar ketika memang diarahkan untuk belajar bareng-bareng misalkan. Nah ini transformatif. Jadi ada perubahan kesadaran. Ini yang paling utama. Yang kedua adalah metodologi riset. Jadi dalam PAR ini tidak hanya ya sudah kita KKN kemudian ngasih laporan ke bentuk kegiatan setiap harinya ngapain, tetapi di sini ada metodologi risetnya di mana nanti ada siklusnya apa yang harus kita lakukan. Pertama kita memetakan dulu bagaimana kondisi di masyarakat, melihat perubahan-perubahan yang ada, kemudian kita melihat potensi yang dimiliki masyarakat. Ingat bahwa masyarakat itu tidak hanya memiliki problem, tetapi mereka memiliki potensi. Nanti di akhir saya akan berikan contoh beberapa hal-hal yang bisa kita ungkap di masyarakat. Kemudian yang ketiga di metodologi riset juga bagaimana kita menuliskan misalkan file note, catatan harian, narasi, mendeskripsikan. Nah ini juga kita latihan menulis ilmiah di sini di metodologi riset. Kemudian partisipatif di sini bahwa dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah masyarakat itu ketika kita terjun ke sana kita tidak artinya ya sudah saya udah jadi kadang gini kita pergi ke sana tuh sudah kita terjun di masyarakat sebelum KKN itu kita sudah ngereng nih kegiatannya A, B sampai D misalkan. Nah tapi kadang bisa jadi yang dibutuhkan masyarakat tuh bukan itu. Misalkan kita mau mengembangkan dalam bidang atau membantu mereka menyelesaikan solusi dalam bidang pendidikan. Oh ternyata yang mereka butuhkan bukan itu, mereka itu butuh ekonomi atau mereka itu butuh selain pendidikan misalkan bidang keagamaan. Jadi partisipatif melibatkan komunitas yang ada, melibatkan masyarakat yang ada untuk bersama-sama melihat problemnya apa, kemudian dia bersama-sama kira-kira solusinya seperti apa, kemudian upaya yang kita lakukan bagaimana. Jadi langkah-langkahnya nanti dirumuskan bersama dengan komunitas. Nah, secara spesifik nanti teman-teman dalam partisipatif ini juga melibatkan organisasi atau melibatkan orang-orang terkait ya pemangku kebijakan, ada RT, ada RW, kemudian misalkan ada ibu-ibu PKK, ada IPNU. Nah ini juga komunitas ini bisa teman-teman jadikan sebagai partner atau mitra dalam kegiatan KKN yang teman-teman lakukan. Nah, kemudian ini tujuan-tujuan daripada KKN, teman-teman nanti bisa lihat di buku pedoman. Kemudian, nah bagaimana sih siklus KKN berbasis PAR ini? Teman-teman bisa melihat pertama dari rencana dulu. Apa yang teman-teman lihat di masyarakat tadi, problem apa, kemudian baru solusinya bagaimana. Nah, tindakan itu upaya yang dilakukan bersama dengan masyarakat. Misalkan, tadi misalkan saya jelaskan di tempat saya itu anak-anaknya sulit untuk belajar karena memang tidak ada yang mengarahkan mereka untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah selama perkuliahan online. Nah, wah ini jadi problem nih. Tapi di satu sisi mereka punya potensi nih. Anak-anak ini rata-rata pada punya gadget, pada punya handphone. Kemudian mereka tinggalnya berdekatan. Ini sangat memudahkan untuk membuat komunitas. Nah, akhirnya ini dari lihat rencana, oh strateginya kayaknya kita bikin kelompok belajar nih. Nah, itu dibuat tindakan. Bagaimana proses belajarnya, bagaimana sistem belajarnya, bagaimana kemudian pembelajaran dilakukan, waktunya seperti apa, itu ditindakan yang dilakukan lewat misalkan kelompok belajar. Nah, kemudian apa yang dihasilkan selama proses pembelajaran. Nah, ini nanti kita evaluasi. Oh ternyata kelompok belajar ini masih kekurangan buku, maka Anda kemudian mencari mitra nih gimana caranya kemudian menyuplai buku-buku tidak hanya pembelajaran tetapi misalkan buku-buku yang mengarah kepada cerita sehingga meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Nah, refleksinya oh ternyata kegiatan ini misalkan
karena ada Anda, ini akan berjalan nih. Tapi setelah Anda tidak ada, bagaimana agar kegiatan itu terus berjalan? Oh, makanya harus dibuat, misalkan Anda harus mengkader ibnu-ibnu di sekitar wilayah Anda, sehingga kegiatan ini bisa terus berjalan. Nah, ini siklus PAR. Jadi ada 4, ada perencanaan. Nah, perencanaan ini yang kemudian menghasilkan sebuah tindakan. Nah, kegiatan yang dilakukan berupa tindakan kemudian dievaluasi. Nah, evaluasi itu refleksi, oh bagaimana yang harus dilakukan, kekurangannya di mana, bagaimana tahap untuk berikutnya dilakukan. Jadi ini siklus PAR. Nah, yang pertama, siklus PAR ini Anda akan bisa melakukan siklus tadi setelah Anda mengetahui bagaimana kondisi masyarakat. Oh, bagaimana mereka, siapa yang kira-kira berperan aktif, kemudian kapan waktunya, apa yang seharusnya saya lakukan. Nah, dari sini Anda bisa menganalisis, oh ternyata yang dibutuhkan, ini misalkan bagaimana, ini banyak banget batik loh di Pekalongan ini, tetapi ternyata penjualan batik itu masih kalah sama yang online. Gimana nih caranya? Oh, berarti ke depan bikin platform-platform atau misalkan apa namanya, e-commerce ya, di Tokped yang memang nanti begitu orang cari tertuju ke batik Pekalongan misalkan. Nah ini nggak bisa independen nih, tapi harus bersama dengan komunitas. Oh berarti saya nanti ngajak paguyuban batik misalkan. Nah nanti ini dievaluasi bagaimana tindakan yang telah Anda lakukan. Oh berikutnya kekurangannya gimana, upaya memaksimalkan yang perlu dilakukan seperti apa. Ini di sesi reflection. Oke, ini teman-teman tadi ada perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Ini sama seperti siklus PAR. Nah, teman-teman, hal yang pertama ketika teman-teman di perencanaan, maka teman-teman harus tahu deskripsi lokasi. Jadi Anda ketika terjun di masyarakat, atau Anda terjun di lokasi penelitian KKN Anda harus tahu bagaimana deskripsi dari lokasi yang Anda teliti, atau di mana komunitas Anda tinggal. Misalkan Anda tinggal di daerah Wonopringgo. Wonopringgo ini sejarahnya gimana, potensi yang dimilikinya seperti apa, problemnya apa, mata pencahariannya bagaimana, kemudian jumlah pendidikannya seperti apa, ada berapa sekolah, ada berapa puskesmas, rumah sakit. Nah ini secara detail Anda deskripsikan lokasi Anda, sehingga Anda bisa tahu di mana potensi komunitas yang Anda kaji, di mana masalah atau problem yang ditemui di komunitas yang Anda teliti, atau Anda bareng-bareng terjun di masyarakat tersebut. Jadi ini deskripsi lokasi. Kemudian komunitas juga Anda perlu tahu ada berapa organisasi misalkan, kemudian potensi yang dimilikinya apa, kemudian masalahnya apa. Nah ini nanti dianalisis, dari sini Anda akan mengetahui, oh ternyata yang sekiranya saya bisa berkontribusi melalui pemecahan masalah apa. Karena saya yakin ketika Anda terjun di masyarakat, masalahnya akan banyak banget. Anda nggak mungkin kemudian mengkaji semuanya. Pilih salah satu dan Anda fokus di situ sehingga kegiatannya terarah. Nah, nanti ada kegiatan pendukung lain, misalkan ngajarin ngaji. Oh, ini ternyata nggak terlalu urgent, tetapi di sini butuh orang untuk ngajarin ngaji, misalkan Anda ngajarin ngaji. Tetapi misalkan ada masalah atau isu utama yang di sini Anda benar-benar fokus untuk menyelesaikan atau berkontribusi di situ. Nah, ini contoh misalkan pemetaannya Anda buat begini, kondisi masyarakatnya. Nanti Anda bersama-sama berpartisipasi dengan masyarakat melalui kegiatan apa, perencanaannya seperti apa, nanti dilakukannya bagaimana. Kemudian ini komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Sedikit teman-teman saya cerita, di sini ada yang pernah dengar rumah pelangi yang ada di Malang. Yang warna-warni itu? Pernah. Apa namanya? Siapa yang tahu? Yang rumahnya warna-warni. Ayo, siapa yang tahu? Kampung Jodipan. Jadi Kampung Jodipan itu sebuah kampung kecil ya, kampung kecil kebetulan dia dipisahkan oleh sungai. Orang ketika membayangkan sungai, ada perkampungan, kemudian ada sungai, itu kesannya kotor karena di mana banyak orang yang buang sampah ke situ. Nah, sampai akhirnya teman-teman KKN itu mereka juga melakukan pendekatan PAR awalnya, kemudian berkembang menjadi ABCD.
teman-teman mahasiswa UMM Muhammadiyah Malang itu yang kemudian jurusannya komunikasi. Saya ingat banget tahun itu karena kebetulan kami berkunjung ke sana ya. Jadi teman-teman mahasiswa KKN di Malang itu di UMM kemudian melihat lah ini apa namanya kayaknya bakal bagus kalau misalkan masyarakatnya disadarkan untuk tidak membuang sampah ke sungai. Jadi hal paling utama yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Ini kelihatannya simpel aja, udah dikasih tahu aja, dikasih sosialisasi, nggak usah buang sampah. Tapi faktanya tidak semudah itu teman-teman untuk mereka sadar bagaimana tidak membuang sampah. Mungkin sehari, 2 hari oke, tetapi berikutnya mereka berpikir gimana caranya kalau nggak dibuang ke sungai kemana sampahnya. Maka kita fasilitasi, mereka memfasilitasi bikin bak-bak sampah. Setelah ada bak sampah ini kan lama-lama numpuk. Gimana bak sampah ini biar nggak numpuk? Oh, kemudian mereka bekerja sama dengan Pemda sekitar untuk mengangkut setiap sampah ya seminggu sekali misalkan. Nah ini yang kemudian satu problem selesai, mereka sudah tidak membuang lagi sampah ke sungai dan itu prosesnya tidak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, luar biasa. Nah dari part ini sebenarnya kita belajar siklus ya dari proses yang dilakukan. Yang kedua pada tahap berikutnya ini sudah mulai bersih nih, tetapi bagaimana ini menarik loh kalau dilihat dari atas. Kan Malang itu agak berbukit ya. Di Batu itu kalau dilihat ke atas, kampung ini tuh sebetulnya menarik, di mana ada sebuah kampung itu yang kemudian dipisahkan oleh sungai. Kedua kampung itu dipisah oleh sungai. Nah ini view-nya sebetulnya sangat bagus karena dia berada di atas, di dataran tinggi. Akhirnya apa? Oh, teman-teman KKN ini bikin ide, gimana kalau kita bikin ini sebagai tempat wisata? Caranya gimana? Mereka ini aja ngecat rumahnya warna-warni, diinspirasi dari kampung wisata di Jepang. Nah, akhirnya apa? Dibikin ngecat. Pertanyaannya, untuk ngecat satu rumah itu luar biasa loh teman-teman, butuh dana luar biasa. Dan yang paling sulit adalah bagaimana, karena ini mereka jurusan komunikasi, bagaimana mereka mempersuasi masyarakat sekitar untuk rumahnya mau dicat gitu, dicat warna-warni. Nah akhirnya siapa yang ngecat, kemudian catnya dari mana, siapa yang ngeluarin biaya, bukan mereka mahasiswa kemudian iuran ngumpulin biaya, enggak, tetapi mereka mengkomunikasikan ini ke pihak-pihak terkait, entah itu RW, kepala desanya, nanti dari kepala desa nyari kemudian sumbangan misalkan dari perusahaan untuk ngecat rumah mereka. Pertanyaannya ngecat siapa? Yang ngecat ya masyarakat itu sendiri. Sampai dibuat bagus itu Kampung Jodipan. Sudah jadi. Ya, ternyata sempat terhambat karena sinyalnya. Oke, saya lanjut. Sampai tadi kampung warna-warni. Kemudian bagaimana kampung warna-warni ini bisa menarik massa? Oh, ternyata kita setting dengan ada kolam ikan, kemudian di setting ada animasi-animasi sehingga orang bisa berfoto dan lain sebagainya. Nah, terakhir itu antara dua desa itu kemudian dibikin jembatan kaca. Jadi orang bisa lalu lalang, bisa berfoto di situ dengan Instagramable lah gitu. Jadi ini salah satu upaya yang dilakukan teman-teman mahasiswa KKN. Jadi Kampung Jodipan yang sekarang menjadi salah satu objek wisata di Malang itu tidak lain merupakan salah satu kontribusi dari mahasiswa KKN. Nah, teman-teman ini saya ambil beberapa hasil dari penelitian KKN mahasiswa yang kemudian didanain oleh kementerian PKM kelompok warga RT 1 dalam pengelolaan sampah mandiri. Ini komunitasnya hanya RT loh. Bagaimana mereka KKN kemudian menyadarkan anak-anak kecil ini untuk mengumpulkan bank sampah. Jadi nanti sampahnya dipisah organik dan non-organik, mana yang bisa di-recycle mereka kumpulkan. Nah ini hal seperti ini sederhana, tetapi ada transformasi yang luar biasa. Ini orang tuanya memisahkan sampah, kemudian anak-anaknya membawa sampah berkerumun kemudian untuk ditimbang yang nanti digantikan dengan uang atau nanti digantikan dengan beras. Nah, ini salah satu upaya
KKN yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua ini, tadi saya singgung di awal, misalkan teman-teman kan pendidikan ya. Ternyata banyak guru-guru yang kesulitan teman-teman dalam proses pembelajaran online. Ada yang belum kenal sama sekali Google Classroom, ada yang belum kenal Edmodo dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ngadain pelatihan, pembantu atau pendampingan guru-guru dalam membuat ini materi-materi pembelajaran secara online. Nah, yang ketiga ini, ada potensi teman-teman di sini dekat laut misalkan. Oh, ternyata ikan itu luar biasa di sini. Harganya murah, kemudian banyak. Kira-kira ikan ini dibuat apa? Dijadikan makanan apa? Jadi diolah makanan, bisa menjadi olahan makanan. Nah, ini salah satu produk ya, produk lokal. Tadi saya melihat bahwa ada potensi luar biasa, mana potensi itu bisa dikembangkan, bisa diolah, bisa dikaji. Nah, teman-teman, ada ikan misalkan batik atau apa yang orang-orang di di Tombo, ada teh Tombo, ada kopi Tombo, banyak sekali. Ini salah satu produk makanan. Bagaimana ubi atau tiwul itu kemudian mereka peroleh dengan mereka olah selain jadi makanan juga menjadi serbuk, kemudian jadi minuman. Nah, ini beberapa produk-produk mahasiswa yang dihasilkan dari kegiatan KKN. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, barangkali ada pertanyaan, silahkan saya buka sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Monggo jika ada pertanyaan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Ibu sudah diberikan kesempatannya. Izin perkenalkan Ibu, saya dari perwakilan mahasiswa Tadris Matematika atas nama Salma Ginabila Inang, Ibu. Part ini memang sangat menarik ya Bu, bisa istilah kita jadikan sebagai sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui, seperti itu ya Bu ya. Nah, kan yang Ibu bahas ini adalah tentang seputar KKN ya Bu ya. Kalau menurut saya pribadi mungkin sebenarnya tidak ada masalah apabila kita menerapkan part ini di bagian KKN TM, tematik ataupun daring. Karena mungkin sebenarnya semuanya bisa dipraktikkan seperti itu ya Bu ya. Benar atau tidak Bu? Betul. Betul. Pertanyaannya sangat menarik. Bu, kan saya ini sekarang KKN-nya tematik atau saya KKN-nya mandiri, KKN-DR dari rumah. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan PAR? Menarik sekali ya Mbak. Pertama gini, tematik itu juga bagian daripada participatory action research. Jadi nanti PAR ini ada yang kemudian pendekatan emansipatoris, ada yang kemudian berbasis pengembangan potensi masyarakat, itu nanti banyak, teman-teman banyak. Nah, bagaimana dengan kami, misalkan Bu, saya kan sendiri di rumah, justru logikanya begini, ketika teman-teman berada di masyarakat, berada di komunitas, di lingkungan Anda tinggal, tentunya Anda lebih memahami problem dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Anda. Bahkan secara berkomunikasi atau Anda mencari partnership, mitra di sini akan lebih mudah. Anda sudah tahu komunitas di situ, Anda sudah tahu orang-orang di sekitar Anda sudah tahu masalah apa yang dihadapi, kemudian bagaimana solusinya, siapa yang akan terlibat, misalkan berperan aktif di situ. Nah, itu sebetulnya lebih memudahkan Anda ketika memang Anda berasal atau asli dari tempat tinggal di mana Anda berasal. Jadi ini sebenarnya salah satu potensi yang bisa dikembangkan ketika Anda melaksanakan KKN di daerah Anda atau KKN DR dari rumah di mana Anda tinggal. Mungkin itu Mbak, Anda bisa melihat banyak problem entah dari anak-anak. Saya kemarin itu agak ke daerah mana ya, ternyata di sana juga saya agak kaget, anak-anak perempuan itu yang belum saya bilang bukan kuliah lah ya, perbatasan Pemalang Pekalongan. Saya kurang hafal daerahnya. Ternyata banyak yang sudah menikah. Banyak yang sudah menikah. Nah, ini wow, sayang sekali gitu. Mereka masih punya masa yang luar biasa untuk misalkan mengembangkan potensi dirinya gitu. Nah, ternyata itu problem utamanya dan banyak riset yang sudah mengkaji itu gitu, khususnya di dosen-dosen IAIN Pekalongan. Saya lupa daerahnya itu perbatasan Malang Pekalongan. Jadi banyak yang sudah menikah. Kemudian kemarin kita dengan teman-teman di FUAD ya, di FUAD kemudian jurusannya
ahwal sasiyah, itu kan ada bagaimana nikah, konsep nikah sigor gitu kan. Kemudian kita datang ke sana dan ternyata ya unik. Yang unik itu karena apa? Karena memang paradigma orang tuanya ya perempuan itu ya apalagi selain sumur, sumur, kasur dan dapur gitu. Nah ini perlu diedukasi. Maka yang dilakukan misalkan edukasi bagaimana nikah muda, dalam artian ya. Karena gini, bukan problem di nikahnya, tapi bagaimana seorang perempuan ini yang tidak mengerti reproduksi. Itu kan akhirnya kita tidak hanya kita dari perspektif agama, kemudian dari pendidikan, kita guide juga dari kesehatan. Jadi ini apa namanya, teman-teman yang sekiranya bisa dilakukan. Jadi kita nggak independen, teman-teman. Jangan khawatir karena saya di rumah, kemudian KKN sendiri, kemudian apa namanya tidak bisa memberikan sesuatu yang dapat berkontribusi ke masyarakat. Anda bisa kerjasama, misalkan punya teman di kesehatan atau punya teman. Nah ini menariknya KKN kita di IAIN Kalong itu lintas jurusan. Jadi ini sangat membantu teman-teman untuk nanti berkolaborasi. Mungkin itu Mbak. Monggo ada lagi yang lain? Teman-teman silakan yang hadir untuk ngisi absensi ya di kolom chat. Saya kirim ulang sehingga nanti saya bisa kirimkan sertifikat ke teman-teman. Ya, ada lagi, monggo. Ada 67 orang yang hadir di ruang Zoom hari ini. Kalau tidak ada, saya cukupkan atau masih ada, silakan. Izin bertanya, Bu. Oh iya, Mbak Nurul, monggo. Oke. Tadi kan Ibu membahas tentang pelatihan media pada guru, Bu. Ya. Ini sangat menarik, Bu. Kan biasanya itu pelatihan mungkin kepada anak-anak, anak-anak sekolah, ataupun anak-anak di sekitar, seperti itulah. Tapi Ibu tadi menyebutkan pada guru. Nah, pertanyaan saya, lingkupnya itu berarti nanti individual dari guru tersebut, atau mungkin kita bekerja sama dengan sekolah, atau bagaimana, Bu? Ya. Soalnya kan kalau kakak, Ya, terima kasih Mbak Nurul. Ya, gini. Bu, kalau misalkan saya nanti dengan guru berarti saya ikutnya PPL dong, gitu kan? Nggak KKN, itu bukan masyarakat. Ingat, guru itu bagian dari komunitas, bagian dari masyarakat. Hal yang pernah saya lakukan dulu, itu juga karena kita temui problem di masyarakat kita ya. Contoh sederhana tadi, saya melihat di kawasan atau di lingkungan saya ini, anak-anaknya itu nggak belajar. Dalam artian, ya karena memang mereka nggak dapat instruksi yang jelas dari guru-gurunya. Pokoknya gini, kerjakan halaman ini di buku ini, buku ini. Ya mereka juga kan ketika mau ngerjain, mending kalau orang tuanya kemudian ngebimbing. Nah kalau orang tuanya nggak ngebimbing gimana? Dan itu hanya berbasis buku. Kadang kita juga bosan, teman-teman jenuh kan. Misalkan ada penugasan, kerjain ini, tapi nggak ada instruksi pembelajarannya. Berbeda kalau misalkan, oh ini loh videonya, oh ini loh ada pemaparannya, oh ini ada PPT-nya misalkan. Nah ini variatif media yang digunakan. Itu akan berbeda ketika hanya dikasih tugas. Nah, kemudian Oke, itu yang pertama. Nah, ini sebetulnya kita juga tidak bisa kemudian menyalahkan, karena anak-anaknya nggak mau belajar. Atau misalkan, ya gurunya nggak kreatif. Kita nggak bisa memblaming seperti itu. Oh, ternyata ini harus ada persamaan persepsi nih antara guru dan murid nih. Apa yang sekiranya perlu dilakukan? Oke, kita dekatin dulu peserta didiknya. Kita dekatin dulu anak-anaknya. Oh, dari sini misalkan kita ketemu di masyarakat, itu pasti ada komunitas, ada gurunya. Nah, kita tanya, Bu, problem yang dihadapi itu apa sih sebetulnya? Atau kesulitan ketika pembelajaran daring itu seperti apa? Kita ketemu kan dengan gurunya, oh, udah ngobrol. Oh, kira-kira, Bu, apa ya yang sekiranya bisa dilakukan untuk menyelesaikan problem tadi? Misalkan ternyata anak-anak itu sulit belajar karena instruksinya nggak jelas, atau misalkan karena memang dominan dikasih tugas gitu. Ya, masalahnya juga nanti secara bertahap ketika kita ngobrol akan ditemukan ya guru-gurunya juga nggak semuanya melek IT misalkan. Oh ini kalau kayak gitu sekiranya gimana ya Bu? Kira-kira kalau misalkan kita sama-sama untuk mendesain pembelajaran, misalkan penggunaan Google Classroom, dari cara inputnya, dari cara gurunya itu menyiapkan ketika Google Classroom itu satu perkuliahan atau satu semester. Jadi udah final gitu, nggak usah tiap hari kemudian upload. Jadi kita bantu di situ cara nguploadnya, cara bikin asesmen penugasannya. Nah, jadi
ini bagaimana proses sampai akhirnya goal, ayo kita bikin. Nah itu itu kita lihat di prosesnya, bukan ujuk-ujuk jadi. Jadi kita lebih banyak dari siklus, dari proses yang kita lalui. Nah nanti tadi kan kalau kita ngelihat ada mitra terkait, oh dari ibunya nanti, oh ternyata dirumuskan bareng-bareng, oh yuk guru-guru banyak loh di sekolah ini, Mbak gimana kalau bantu kami di sekolah. Nah dari sini kemudian nanti kita bisa kerjasama dengan mitra atau dengan komunitas sekolah, kita bina ibu-ibunya. Jadi tidak hanya peserta didiknya, tapi guru-gurunya. Nah ini ibu PPL atau KKN? Jelas, itu bagian daripada KKN. Gitu ya Mbak Nurul. Monggo ada lagi? Satu orang penanya lagi, monggo. Terima kasih ya Bu. Iya, sami-sami. Oke, teman-teman ada lagi sebelum saya close? Udah lewat 5 menit. Alhamdulillah ternyata yang hadir di luar ekspektasi saya ya. Saya kira 20, ternyata sampai 65. Terima kasih banget ini teman-teman atas waktunya. Dan saya tekankan ini bukan bukan sosialisasi dari LPPM, enggak, tetapi memang ini saya bekerja sama sebetulnya dari arahan Pak WR Wadek ya, Wadek 1, Pak Zaini, untuk kemudian mengenalkan ke teman-teman sehingga nanti teman-teman ketika membuat karya ilmiah itu tidak kemudian masih kebingungan mau mencari tema apa, judulnya apa, kemudian bolak-balik revisi, berasal dari akar rumput, dari problem yang ada di masyarakat, yang itu real, yang sekiranya teman-teman nanti bisa berkontribusi dan kebermanfaatannya lebih nyata nanti ketika menulis karya ilmiah. Dan bisa misalkan matematika dikaitkan dengan PAR, nanti teman-teman belajar STEAM misalkan, PAI luar biasa, ranahnya banyak sekali, jadi tidak hanya membahas metodologi, tidak membahas metode, implementasi, peran, banyak sekali, termasuk juga mungkin nanti saya akan ngembangin teman-teman mengenalkan R&D ya, Research and Development. PAI di IAIN Pekalongan itu belum mengenal research and development, di mana teman-teman berbasis produk. Jadi skripsinya itu menghasilkan sebuah produk. Entah ini banyak ya, teman-teman bisa searching misalkan bagaimana tajwid, pengembangan materi tajwid, kemudian pakai video animasi yang interaktif dan lain sebagainya, atau misalkan pakai movie maker yang kemudian siapapun itu bisa mengakses, kemudian bisa dipelajari dengan mudah. Nah ini di research and development itu banyak, misalkan bisa digunakan hampir di kajian pendidikan, bahasa Arab misalkan. Bahasa Arab ini gimana sih? Kemudian bahasa Arab yang menyenangkan, kesannya itu tidak sulit gitu. Kemudian pembelajaran bahasa Arab yang kemudian bisa tidak hanya speaking, tapi bagaimana bahasa Arab ini dikenalkan lewat kajian-kajian populer. Nah, itu teman-teman banyak link-link bahasa Arab, saya sampai saat ini masih mengakses yang di bahasa Arab ya, itu Kalamuna, itu luar biasa sekali, sangat mudah untuk dipahami dan mengembangkan potensi teman-teman dalam belajar bahasa Arab native speaker untuk orang yang non-Arab. Kemudian, ini ada pertanyaan dari Mas Heinda. Oke, betul. Apakah KKN itu mengabdi kepada masyarakat, Mas? Participator Action Research itu bagian daripada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu bagian daripada pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada 3 unsur sebetulnya dalam perguruan tinggi itu. Yang pertama, ada pendidikan, ya teman-teman lakukan dalam proses pengajaran selama ini. Kemudian ada penelitian, di mana teman-teman nanti bikin skripsi ya, karya ilmiah. Bahkan nanti di part itu teman-teman diminta bikin artikel. Kemudian PPL teman-teman juga bikin laporan ilmiah, itu bagian daripada kegiatan ilmiah sebetulnya. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat, di mana teman-teman berperan aktif, kemudian memberikan sumbangsi bersama-sama, memberikan kontribusi dalam masyarakat. Nah, pemenuhan kebutuhan perlu ditekankan, kita datang ke masyarakat itu bukan sebagai one man show,
oh pokoknya masyarakat punya apa, kemudian kita memberikan solusi, enggak. Tetapi kita bagian daripada komunitas, kita bersama-sama dengan masyarakat, oh ternyata ada problem ini, yuk kira-kira gimana ya kita pecahkan bersama. Oh ternyata masyarakat punya potensi ini, oh gimana ya kita kembangkan potensi yang ada di masyarakat. Ingat, masyarakat itu tidak hanya sebagai sumber problem, tidak hanya ada problem, tapi ada potensi yang sekiranya di situ bisa dikembangkan dan bisa diberdayakan. Gitu Mas. Nah, jadi inilah kalau saya lebih ke PAR, selain bagaimana aktivitas nanti di masyarakat adalah bagaimana teman-teman bisa mengintegrasikan, bisa mengaitkan antara apa yang ada di masyarakat, kemudian teman-teman kaitkan dengan teori yang teman-teman pelajari di dunia akademik, kemudian teman-teman tuangkan dalam riset atau dalam karya ilmiah. Jadi tiga ini sangat terkoneksi. Nanti mau jenisnya tematik, mau jenisnya emansipatori, mau berbasis gender, lain sebagainya, sangat luas. Tetapi bagaimana kita bisa membuka cara berpikir kita, kemudian paradigma kita mengenai kondisi-kondisi yang ada di masyarakat, yang mana itu menjadi bahan kita untuk kita kembangkan dalam dunia akademik. Mungkin itu teman-teman dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau teman-teman mau bukunya, pedomannya bisa saya share. PPT-nya juga bisa saya share. Dan tolong teman-teman untuk kirim isi daftar hadir. Nanti karena saya lupa tidak mencantumkan email, mungkin nanti saya akan kirim linknya, nanti teman-teman bisa langsung download di situ. Mungkin itu, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.